Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naisuri Wisana dari program studi S1 Keperawatan tingkat 3 kelas A dari Universitas Imelda Medan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pelaksanaan atau strategi pertemuan pada pasien rumah sakit jiwa. Selamat menyaksikan. Dadah. Strategi pelaksanaan itu apa sih? Teman-teman ada yang tahu tidak? Aku tahu. Kita tanya Dora. Bukan. Bukan juga. Teman-teman, strategi pelaksanaan atau sering disingkat dengan SP adalah model standar pendekatan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa. Teman-teman sudah paham kan apa itu SP? Sudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu SP dengan 7 diagnosa pada pasien dengan gangguan jiwa. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Isolasi sosial adalah ketidakmampuan untuk membina hubungan yang erat, hangat, dan terbuka, dan interdependen dengan orang lain. SP1 adalah membina hubungan saling percaya, kemudian identifikasi penyebab, keuntungan berinteraksi, dan kerugian tidak berinteraksi, kemudian buat jadwal latihan harian. SP2 adalah mengevaluasi cara-cara berkenalan dengan orang lain, kemudian mengajarkan pasien berinteraksi secara bertahap saat melakukan kegiatan rumah tangga dengan 3 orang, kemudian membantu pasien memasukkan ke jadwal latihan harian. SP3 mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien, yaitu SP1 dan SP2. Kemudian melatih pasien berinteraksi saat melakukan kegiatan rumah tangga dengan kelompok. Kemudian menganjurkan pasien memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. SP4 ialah mengevaluasi jadwal kegiatan harian, yaitu SP1, SP2, dan SP3. Kemudian latih berinteraksi dengan kegiatan sosial dan buat jadwal latihan harian. Artinya, pasien tidak mampu melakukan atau melaksanakan aktivitas perawatan diri. SP1 ialah identifikasi keuntungan merawat dan kerugian tidak merawat kebersihan diri. Kemudian, latih mandi secara benar dan buat jadwal latihan harian. SP kedua yaitu mengevaluasi jadwal kegiatan harian, yaitu SP1, dan menjelaskan cara berdandan, kemudian membantu pasien mempraktekkan cara berdandan, menganjurkan pasien memasukkan kegiatan berdandan dalam jadwal latihan harian. SP3 adalah mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien, yaitu SP1, SP2, dan menjelaskan etika makan dan minum, membantu pasien mempraktekkan etika makan dan minum, menganjurkan pasien memasukkan dalam jadwal latihan harian. SP4 mengevaluasi jadwal kegiatan harian pasien, yaitu SP1, SP2, SP3, menjelaskan etika BAB dan BAK, membantu pasien mempraktekkan cara BAB dan BAK, kemudian menganjurkan pasien memasukkan jadwal dalam kegiatan harian. Halusinasi. Nah, halusinasi adalah gejala gangguan jiwa berupa respon panca indera terhadap sumber yang tidak jelas. SP1 halusinasi, yaitu membantu pasien mengenal apa itu halusinasi, kemudian mengajarkan pasien cara menghardik halusinasi, kemudian membantu pasien memasukkan ke dalam jadwal latihan menghardik halusinasi guna mengontrol halusinasi. SP kedua yaitu mengevaluasi jadwal kegiatan latihan, yaitu menghardik halusinasi dan berikan pujian. Kemudian melatih pasien mengontrol halusinasi dengan obat. Kemudian masukkan cara kontrol, menghardik dan meminum obat dalam jadwal kegiatan harian. SP3 adalah mengevaluasi jadwal kegiatan harian, menghardik dan minum obat, berikan pujian, kemudian melatih pasien cara mengontrol halusinasi dengan cara bercakap-cakap, kemudian masukkan cara kontrol bercakap-cakap pada jadwal kegiatan harian.
SP keempat adalah mengevaluasi kegiatan harian, menghardik, bercakap-cakap, dan minum obat, serta berikan pujian. Kemudian, latih cara kontrol halusinasi dengan aktivitas. Kemudian, masukkan cara kontrol halusinasi dengan aktivitas dalam jadwal kegiatan harian. SP kelima, yaitu evaluasi kegiatan harian, menghardik, minum obat, dan bercakap-cakap, dan kegiatan harian, serta berikan pujian. Kemudian, latih kegiatan harian dan nilai kemampuan cara kontrol halusinasi yang telah mandiri dilakukan, serta nilai apakah halusinasi dapat terkontrol atau tidak. Resiko berperilaku kekerasan adalah pasien beresiko membahayakan secara fisik, emosi, atau seksual pada diri sendiri atau orang lain. SP1 perilaku kekerasan, yaitu identifikasi penyebab, tanda dan gejala, serta perilaku marah dan akibatnya. Kemudian latih secara fisik, yaitu latihan teknik relaksasi nafas dalam dan pukul bantal. Kemudian buat jadwal kegiatan harian. SP2 yaitu evaluasi SP1. Kemudian latih kepatuhan minum obat serta buat jadwal kegiatan harian. SP3 yaitu evaluasi SP1 dan SP2 dan latih secara asertif. Kemudian buat jadwal kegiatan harian. Kemudian SP4 adalah evaluasi dari SP1, SP2 dan SP3 dan latih kegiatan spiritual. Kemudian buat jadwal kegiatan harian. Harga diri rendah. Nah, harga diri rendah adalah perasaan negatif terhadap diri dan kemampuan diri sebagai respon peristiwa saat ini yang berlangsung. SP1 harga diri rendah, yaitu identifikasi kemampuan melakukan kegiatan dan aspek positif. Kemudian bantu klien menilai kegiatan yang dapat dilakukan saat ini. Kemudian bantu klien membuat daftar kegiatan yang dapat dilakukan saat ini. Dan bantu klien memilih salah satu kegiatan yang dapat dilakukan saat ini. SP kedua yaitu mengevaluasi SP1, beri pujian pada pasien dan latih kegiatan nomor 2 yang telah disepakati dan buat jadwal latihan harian. SP ketiga yaitu mengevaluasi SP1 dan SP2 dan berikan pujian serta latih kegiatan yang nomor 3 yang telah disepakati. Selanjutnya buat jadwal latihan harian dan harus dilaksanakan di luar sesi. 3 kegiatan masing-masing 2 per hari. SP4 harga diri rendah yaitu mengevaluasi dari SP1, SP2 dan SP3 dan latih kegiatan nomor 4 yang telah disepakati dan berikan pujian. Kemudian buat jadwal latihan harian dan harus dilaksanakan di luar sesi. 4 kegiatan masing-masing 2 kali per hari. Resiko bunuh diri. Nah, resiko bunuh diri adalah upaya melakukan atau menyakiti diri sendiri untuk mengakhiri kehidupan. SP1 resiko bunuh diri, yaitu mengidentifikasi benda-benda yang dapat membahayakan pasien dan mengamankan dan menyingkirkan benda-benda yang dapat membahayakan pasien. Kemudian identifikasi aspek positif dan afirmasi dan buat jadwal latihan harian. SP2 adalah evaluasi SP1 dan identifikasi aspek positif dan keluarga dan afirmasi. Kemudian buat jadwal kegiatan harian. SP3 yaitu evaluasi SP1 dan SP2 dan latih menyusun rencana masa depan. Kemudian buat jadwal kegiatan harian. SP4 yaitu evaluasi SP1, 2 dan 3 dan latih realisasi rencana masa depan yang telah disusun. Kemudian buat jadwal latihan harian. Waham. Siapa di sini yang waham? Waham adalah sebuah atau sesuatu keyakinan yang keliru pada suatu hal yang dipertahankan secara kuat dan terus-menerus tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Halu. SP1 waham yaitu membantu orientasi realita dan mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi, kemudian melatih pasien mengetahui kebutuhannya, kemudian membimbing pasien memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. SP kedua, alhamdulillah.
SP kedua yaitu menginvalidasi masalah dan latihan sebelumnya. Kemudian mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki, kemudian melatih kemampuan yang dimiliki, kemudian membimbing pasien melakukan jadwal kegiatan harian. SP3 yaitu memvalidasi masalah dan latihan sebelumnya, kemudian menjelaskan penggunaan obat yang benar dan membimbing pasien masukkan dalam jadwal kegiatan harian. Nah, teman-teman, selesai sudah tentang penjelasan strategi pelaksanaan yang telah saya sebutkan tadi. Kira-kira teman-teman sudah paham belum sama SP yang udah saya sebutkan tadi? Mudah-mudahan sudah lah ya. Nah, saya undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi teman-teman sekalian. Serta saya berharap kedepannya kita bisa melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa dengan baik dan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.